Jadi belakangan orang-orang dekatnya ini manggil Jokowi ini Pak Budi. Pak Budi. Iya. Karena Perbaik budi. baik budi, berbudi, Bram. Oh. Konteksnya apa? Berbagi-bagi kue-kue kekuasaan. Ini kata siapa ini? Memanglah menjadi setelah Mahfud ada rencana mundur ini, menteri-menteri ini juga menyatakan apa mau mundur saja ya Ikut-ikutan, gitu, ikut-ikutan gitu. Jadi ada menteri-menteri yang memang sudah berencana untuk ikut mundur juga sebetulnya di akhir tahun. Pertanyaannya. Ya. Siapa saja menteri-menteri itu? Banyak. Iya. Jadi memang ada orang dekat dari Budiwi ini ya kan, Budiwi dan Budowo gitu kan, you know who lah ya. Ini kemudian tahu nih kondisinya di istana bahwa menteri-menteri, sejumlah menteri akan mundur. Datanginlah dia satu persatu itu menteri, bertanya, Ngapain? bro, gimana persoalan hukumnya? Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Arus Politik bersama saya Stefanus Pramono. Hussein Abri Dongoran. Francisca Krisirasana. Halo. Halo. Uncle Pram. Paman Pram. Dari mana Paman Pram? Dari Paman lobi-lobi kan Gibran. Paman Pram? Dari hibernasi. Dari istirahat sejenak, dari panggung politik ya kan. Kenapa? Yang kalian bikin rame terus itu. Oke, main apa kita hari ini? Sebentar dulu, Uncle. Oh. Apa Udah lama namanya? nggak di sini. Iya, main Kurang masuk update gas ya. aja. Jadi apa namanya, ini terima kasih ya, Bocor Alus Tempo dapat penghargaan Poga Ya. Awards. Itu Poga Awards adalah mengambil nama dari wartawan Suara Papua, namanya Octavianus Pogau yang meninggal di 2016 lalu. Dia memang sangat aktif menyuarakan suara-suara hak asasi manusia di Papua. Dan majalah Tempo juga berkali-kali menulis soal masalah HAM di Papua dan bahkan sering mengirimkan wartawannya ke Papua kan, Iya, Uncle Pram. beberapa kali ya. Beberapa kali, kemarin Cica juga sempat soal edisi khusus tokoh Papua juga Ya, tahun kalian berdua lalu, itu kan. tahun lalu Iya. juga dibahas ya kita ke mana? Lu kemana, Cak? Ke Papua, Jayapura dan ke Merauke. Oh, gue ke Biak sama Iya. Serui waktu itu, lumayan lama juga di sana. Gitu. Jadi terima kasih buat pemirsa, ini buat pemirsa tentunya yang sudah nonton Bocor Alus Politik dan bahkan sampai habis ya Pram ya, kalau kita lihat komentarnya sampai Iya. per kata-kata mereka hafal gitu ya. Ya. Iya. Publik memang cukup mengapresiasi ya kerja-kerja kita ya di majalah Tempo maupun di Bocor Alus Politik ya. Ya. Kalau kita lihat, kita juga menyisir komentar ya. Maksudnya banyak sekali feedback positif kepada kita. Bukan hanya Bocor Alus tapi juga Rumah Tempo secara keseluruhan. Bagaimana kerja-kerja jurnalistik ini bisa membongkar skandal sampai di tingkat presiden. Ya. Jadi main apa kita hari ini? Apa Mahfud nih? aja lah dan menteri-menteri yang mau mundur, Uncle. Oke. Ya, gitu Uncle. Hey, I'm not that old ya, so don't call me uncle ya. Kan lagi rame paman. Sepakatan kita bertiga kemarin kan di 2 taping sebelumnya, salah sendiri kabur lu, Pram. Udahlah. Oke, kita main Mahfud dan Menteri-menteri. yang akan mundur. Ya. Oke. Gimana, Oke. Cak? Ceritanya gimana? Iya, kita mulai dari hari Senin ya, tanggal Hari Senin. 29 Januari, ketika Oke. Mahfud pertama kali menyampaikan rencana Oke. akan mundur kepada orang-orang dekatnya. Jadi, tanggal 29 Januari itu, Mahfud bertemu dengan Megawati Di mana itu? di Tuku Umar. Tuku Umar. Di Tuku Umar, setelah dari Pekanbaru. Hmm. Gitu ya, setelah terbang dari Pekanbaru, lalu jam setengah 7 malam ketemu Megawati. Menyampaikan keinginannya untuk mundur. Gitu Oh, ya. oke. Nah, apa alasannya mundur? Triggernya adalah pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan Presiden boleh berkampanye saat di Lanut Halim mendampingi Prabowo waktu itu ya. Ya. Gitu. Itulah yang menjadi trigger. Nah, kemudian sebelum ketemu Megawati, sebetulnya Mahfud sudah bertemu dengan ketum-ketum partai pendukung TPN yang lain. Oh, Seperti Oso, Ketua Umum Usman Hanura, Sabta Odang ya, Odang. dan Haritanu, Oke. Ketua Umum Perindo. Kedua ketua umum partai ini sebetulnya tidak setuju Mahfud mundur, gitu ya. Kenapa mereka tidak setuju? Ada beberapa pertimbangan lah, salah satunya menjaga dari dalam gitu, dugaan kecurangan dari dalam gitu ya. Nah, ketika Mahfud dikasih waktu ketemu dengan Mega, Mahfud
Mahfud langsung menyampaikan saja bahwa saya ingin Mundur. mundur Oke. gitu. Ternyata Megawati merestui. Merestui. Dan pertemuan itu kan biasanya kalau bertemu dengan Megawati itu lama ya, sekitar 2 jam, 3 jam. Itu pertemuan sangat singkat sekali. Oke, kenapa Tidak sangat ada 1 jam. Karena setelah ketemu dengan Megawati, Mahfud menemui Pratikno. Oke, mantan Seperti- rektor iya. tersayang. Ya, Rektor betul ya. UGM. Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ya, betul. Untuk meminta jadwal bertemu dengan Presiden Presiden. Jokowi untuk menyampaikan rencana mundurnya Mahfud ini. Oke. Nah, selain itu juga Mahfud menyampaikan kepada Pratikno untuk berkonsultasi lah ya mekanisme seperti apa yang harus dia lalui untuk mundur sebagai menteri itu gitu. Ceritanya begitu dan setelah itu kemudian diaturlah jadwal untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Mahfud tidak mau mundur sebelum ketemu dengan Presiden Ya. Jokowi Dan gitu. Pratikno menyampaikan kan Cak bahwa Jokowi ini lagi di Jawa Tengah kan. Betul, ya. Ngapain di Jawa Tengah, Sin? Bagi-bagi bansos sih gue lihat sih. Atau pindah kantor ya, jangan. Oh, ya. Banyak bansosnya, Pra. Oh, banyak. Iya. Emang harus dibagiin sendiri, Sen, bansosnya, Sen? Ya kan petugas bansos, Pra. Petugas bansos. Berarti dari petugas partai sekarang menjadi petugas bansos. Tenang, nanti lu dapet juga, Dapet guys. apa? Bansos. Bansos. Sepertinya Pak Jokowi mungkin sudah menemukan profesi baru kalau dia nggak menjadi presiden nanti ya, jadi petugas bansos gitu ya. Hati-hati lu, Pram. Harus Calon, giling nah lagi ini kan dong. saya kali bisa dipertimbangkan oleh beliau gitu loh. Kalau yang sebelumnya kan bikin lagu gitu loh, melukis Iya. dan lain-lain, mungkin ini ingin filantropi gitu kali ya kan gitu loh. Karena baik budi ya. Baik budi. Presiden. Nah, ini ada cerita ada cerita sedikit. lucu nih, Gimana? Pram. Jadi kan biasanya kan presiden ini dipanggil Pak Lurah oleh orang sekitarnya ya. Jadi belakangan orang-orang dekatnya ini manggil Jokowi ini Pak Budi. Pak Budi. Iya. Karena Perbaik budi. baik budi, berbudi, Bram. Oh. Konteksnya apa? Berbagi-bagi kue-kue kekuasaan. Siapa ini? Ada orang Adalah. dekat yang cerita, Bram. Yang sekarang udah pindah ke 02. Oh, gitu ya. Menarik kan, Bram? Menarik, Pak menarik Budi. Pak Budi. Pak Budi. Ya, balik lagi soal Mahfud ya, Pramca. Jadi sebetulnya rencana keinginan Mahfud mundur itu sudah ada dari November ya, waktu awal-awal kampanye. Dia udah memikirkan untuk mundur, tapi dia didatangi oleh berbagai banyak pejabat dari kementerian, lembaga, bahkan aparat ya. Curhatlah ke Mahfud bahwa memang ada tarik-tarikan untuk mendukung 02, digerahkan dan dikerahkan. Lalu Mahfud akhirnya dia memilih untuk tetap stay berada di Menko Polhukam supaya bisa menjaga itu. Selain karena dikasih banyak masukan dan curhatan-curhatan dari para pejabat-pejabat itu, Mahfud juga ingin menyelesaikan 2 hal, Pram. Yang pertama adalah soal BLBI, Satgas BLBI, dan yang kedua adalah undang-undang MK yang mau direvisi kan waktu itu. Jadi ada pengurangan pembatasan usia kan, itu jadi titik krusial yang bisa mementalkan hakim-hakim MK yang masih kredibel lah ya di MK itu. Jadi dia menjaga itu. Tapi belakangan ya faktanya dia mundur kan di pekan ini gitu, Pram. Ya, tadi lu sebut ada pejabat kementerian. Apakah ada menterinya juga yang datang? Coba aja. Nah, Ada ini juga ya. menarik nih. Bocorin aja. Jadi Gimana? setelah putusan MK dan setelah pencawapresannya Gibran atau pencalonannya Gibran, itu menteri-menteri ini berkomunikasi dengan Mahfud ya, bahkan mereka Kenapa sempat- Mahfud? Iya, Kenapa karena nggak ke Prabowo? ya, karena mereka nggak mendukung Prabowo. Oh gitu. Oke. Terus Nah, terus. mereka ini berkomunikasi lah dengan Mahfud sampai membuat semacam grup percakapan. Grup percakapan. Grup percakapan. Para menteri Iya, ya. para menteri. Oh, para menteri itu doyan juga ya bikin grup-grup semacam itu ya? Iya. Nah, di grup percakapan ini disampaikanlah keresahan menteri-menteri. Dalam arti menteri-menteri ini tidak mau kalau diminta mendukung 02 gitu. Dan inilah ada keresahan dengan putusan MK yang kita sudah tulis itu lah, ada berbagai kejanggalan gitu ya dari putusan MK itu gitu. Nah, Mahfud ini juga berencana membuat satgas netralitas untuk ASN dan aparat gitu, yang ketuanya adalah Sesmenko Polhukam gitu, dan di bawahnya itu ada orang-orang di kementerian-kementerian itulah untuk menjaga netralitas itu gitu. Kan ada keresahan-keresahan nih, berkembanglah menjadi setelah Mahfud ada rencana mundur ini, menteri-menteri ini juga menyatakan apa mau mundur saja ya ikut-ikutan gitu. Jadi ada menteri-menteri yang memang sudah berencana untuk ikut mundur juga sebetulnya di akhir tahun. Pertanyaannya, Ya. siapa saja menteri-menteri itu? Banyak, Iya. Pram. Banyak. Berapa Yang banyak? tentunya bukan berafiliasi dengan 02 ya. Ya. Tadi Cica udah nyebut Menko Mahfud kan, mundur. Ya. Yang ini kan kita berdiskusi dengan beberapa pejabat, Iya. orang-orang dekat menteri, cerita lah ya.
Yang kedua adalah Ibu Sri Mulyani, Menteri Oke, Keuangan. Menteri Keuangan. Terus Yang ketiga Retno Marsudi, Menlu. Yang keempat Menteri PUPR Basuki Hadi Basuki. Mulyono. Yang kelima Menteri Perhubungan Budi Karya. Yang keenam Teten Mas Duki ya, Iya. Menko Koperasi. Menteri Menko Koperasi Koperasi. dan UMKM gitu kan. Tambahnya siapa lagi, Cak? Menteri-menteri PDIP. Menteri Sebetulnya PDIP. sudah berancang-ancang untuk kalau diminta keluar, menteri-menteri PDIP ini siap keluar. Tapi Oke. di akhir tahun Megawati baik melalui menteri-menteri tersebut secara langsung atau melalui messenger ya, itu menyampaikan bahwa menteri-menteri ini jangan mundur dulu itu karena Megawati minta agar para menteri ini terus untuk bekerja sampai akhir 2024 jagani Jokowi gitu. Kalau ini ya politik Jawa gitu ya. Kenapa? Karena Ketua Umum PDIP merasa dialah yang melahirkan Jokowi, dia juga yang harus bertanggung jawab terhadap kabinet yang berjalan saat ini atau keutuhan kabinet yang berjalan saat ini. Kenapa? Karena kalau menteri-menteri ini mundur serempak gitu ya, Pramsin, ada berbagai kondisi yang diantisipasi. Misalnya kerawanan terhadap kerusuhan yang akan menyebabkan ekonomi goncang gitu. Apalagi yang mundur adalah misalnya Sri Mulyani yang gitu berefek kan. pada pasar ya. Betul, Pasar ada modal dan lain-lain. ada sentimen pasar yang sangat negatif jika seorang menteri keuangan ini mundur. Itulah yang diantisipasi. Ya, dari dan Sri ketum. Mulyani kan juga dianggap sebagai tokoh berpengaruh ya. Ya. Dan bukan hanya di Indonesia tapi juga Di luar internasional negeri, ya. betul. Dia mantan managing director World Bank World gitu Bank, kan. ya. Dan banyak sekali juga kita tahu orang-orang di luar negeri sana punya trust yang mewakili pemerintahan Jokowi itu adalah Sri Sri Mulyani. Mulyani. Betul. Dan gue kemarin ngobrol juga ya Pramca sama diplomat dan pengusaha lah ya. Hmm. Dan dia lebih khawatir kalau Sri Mulyani mundur. Jadi pengusaha itu lebih percaya kredibilitasnya Sri Mulyani itu ya dalam sebagai Menteri Keuangan. Begitupun dengan diplomat ini juga ditanya oleh pengusaha, ini gimana nih kalau misalkan mundur Indonesia bisa seperti apa, harga rupiah bisa anjlok begitu, Pram. Oke, soal Sri Mulyani kita simpan dulu. Tapi kembali ke Mahfud. Ya. Mundurnya Mahfud, apakah hanya karena sudah tidak ada yang bisa diperjuangkan lagi karena kekesalannya dia, kekecewaannya dia pada presiden, karena sudah jelas punya keberpihakan pada Prabowo Gibran, atau juga faktor elektoral? Ada faktor elektoral sebetulnya ya jika Mahfud mundur. Namun kemunduran Mahfud yang mendekati hari pencoblosan itu efek elektoralnya sedikit atau kecil saja. gitu. Yang lebih banyak adalah efek sentimen negatif terhadap Jokowi. Gitu. Dalam arti ketika ada sentimen negatif terhadap Jokowi, ini juga akan yang menjadi efek menggerus suara 02. Karena 02 ini kan ini ya representatif orang yang didukung atau pasangan yang didukung Jokowi gitu kan. Tapi kan Jokowi selalu membantah. Tapi kan sudah ada sinyal-sinyal didukung nih. negara tepatnya. Didukung Didukung negara. Iya. Bahaya sekali Bahaya ngomongin Hussein nih. negara nih. Ya, Negara ya, punya ya. banyak orang cuy. Oh iya. Kan nomor handphonenya Hussein ya kan. Nggak setuju gue. Gitu Ya lah. oke. Artinya dampak elektoral ini nggak terlalu besar. Iya, tidak Dan- efek sentimen negatif yang besar. Katakanlah Oke. begini ya. Mahfud mengambil momentum mundurnya dia sebagai Menko itu saat tidak lama setelah Jokowi menyatakan presiden boleh kampanye begitu Ya. kan. Di Halim dulu gitu. Ya. Di hari yang sama setelah Jokowi menyampaikan presiden boleh kampanye itu, TPN ini kan membentuk merapat ya dan menganalisis juga efek sentimen negatif terhadap Jokowi ini sampai 90%. Sampai 90%. Sampai 90%. Begitu besarnya ya. Sebegitu Begitu besarnya Ya, gitu. ya. Jadi Makanya kemudian juga Jokowi nggak lama kemudian dia juga langsung memberikan penjelasan ya. ya Dengan pasal soal- potongan. dengan pasal dengan yang satu dipotong. pasal yang dipotong Iya. begitu. Sebetulnya kalau mau menghitung efek elektoral yang lebih besar, TPN atau Andi Wijayanto pada kita ya Sen ya, kepada Rikang juga menjelaskan bahwa ini bisa diambil ketika setelah debat ketiga. Setelah debat capres yang Ganjar menyampaikan data-data tentang Kementerian Pertahanan itu, Iya. itu efek elektoralnya jauh lebih tinggi dan masih ada waktu untuk mengejar itu sampai pencoblosan gitu. Tapi setelah dihitung-hitung itu sebetulnya awalnya rencana untuk mundur ini kan tanggal 10 Februari sebelum pencoblosan. Jadi tidak semata karena efek elektoral, tapi juga untuk memberikan sentimen
Negatif. mendorong sentimen negatif dan juga dalam tanda kutip memaksa juga nih yang lain untuk mundur gitu. Oke. Yang lain itu dalam arti Prabowo gitu ya, atau Gibran yang ikut langsung berkontestasi di situ. Kenapa baru mundur sekarang? Harusnya kan dia bisa melihat ini dari November, Desember, manakala Gibran maju sebagai cawapres dari Prabowo. Masa iya sih orang sekelas Mahfud atau yang lain itu juga kemudian tidak bisa melihat bahwa ini pasti akan ada penggunaan alat-alat negara dan ketidaknetralan dari presiden supaya Prabowo Gibran bisa menang. Ya, supaya perang di dalam, Pram. Karena dengan dia di dalam dia bisa langsung melihat atau langsung ini ya banyak akses untuk mengantisipasi kecurangan-kecurangan itu. Oke. Karena memang situasi kabinet ini udah nggak kondusif lah, udah terlihat blok-blok begitu kan. Wah, menarik nih. Seperti apa coba, Sin? Jadi gue pernah diceritain sama orang dekatnya menteri ya. Jadi si menteri ini pernah cerita. Bahkan presiden itu pernah ngomong dalam rapat di kabinet itu, sudah tidak usah tegang-tegang. Ini hanya kompetisi biasa saja begitu. Saking terlihat blok-bloknya dan kakunya gitu, Pra. Dan bahkan kan kita juga ketemu Mas Andi Wijayanto ya. Jadi sebelum ada calon-calon dia sudah memprediksi itu, memberikan suatu kajian bahwa nanti akan terpecah 4 nih di kabinet itu. Prediksinya dia adalah 4 capres waktu itu kan. Sudah mewanti-wanti seharusnya nanti menteri-menteri itu diisi oleh kalangan profesional supaya roda pemerintahan berjalan lah ya. Membentuk core kabinet ya. Ya, core kabinet. Tapi pada akhirnya ya itu cuma dibaca saja oleh presiden dan akhirnya terjadilah 3 pasangan calon saat ini gitu, Pak. Ya. Oke. Soal anyepnya kabinet ada cerita yang menarik sebetulnya. Gimana tuh? Gimana, Cak? Ya, jadi ini cerita dari sejumlah pejabat yang mendampingi menteri langsung ya, gitu ya. Jadi akhir-akhir ini atau akhir tahun lah ya, sejak akhir tahun itu Mahfud MD ya, itu tidak pernah lagi diajak ratas atau rapat terbatas presiden yang membicarakan soal hal-hal politik atau tidak dilibatkan ya dalam keputusan-keputusan politiknya presiden gitu. Begitupun dengan rapat-rapat yang lain yang melibatkan menteri-menteri profesional atau menteri-menteri teknis yang secara dukungan itu tidak akan 02 gitu. Dan keputusan-keputusan presiden atau keputusan-keputusan pemerintah di akhir-akhir ini itu presiden itu sangat determinan gitu, atau dalam arti diputuskan oleh presiden sendiri gitu. Contohnya misalnya bansos gitu ya, dia mengeluarkan instruksi langsung kepada menteri gitu, atau memo-memo langsung gitulah ya untuk mengeluarkan program atau mengambil keputusan secara tunggal gitu. Oh, berarti Jokowi mengambil alih tugas dari menteri-menterinya. Bahkan kementerian-kementerian itu sekarang ya Pram lebih memikirkan aspek legalnya gitu. Kalau misalkan perintah presiden seperti apa, mereka mencari dasar hukum yang aman supaya kebijakan itu bisa berjalan gitu. Oke. Jadi nasibnya Mahfud ini sama seperti Risma ya? Iya. Nggak diajak kemana-mana, nggak diajak ikut rapat bahkan. Gitu. Mengambil keputusan lah, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dan bahkan itu berdampak juga di Menko Polhukam kan. Mitra-mitranya kan banyak itu kan lembaga-lembaga negara ya. Kalau misalkan dia rapat, tidak lagi kepalanya datang memutus wakilnya atau asistennya dan seterusnya begitu. Jadi terkotak-kotak gitu komunikasinya ya. Komunikasinya udah ya nggak lancar lah. Karena Mahfud saja ini berarti, karena Mahfud seorang. Bukan dong, karena Jokowi lah. Gimana itu? Gue seneng nih kalau begini nih. Gimana sih? Jokowi itu sih. Yang lain dulu. Ya kan Jokowi kan sudah terafiliasi mendukung 02 kan. Kalau misalkan kepala badan segala macam itu datang, nanti dianggapnya kok kalian lebih dekatnya dengan pasangan Ganjar Mahfud begitu. Itu kan ada sentimen-sentimen begitu kan. Kalau misalkan lu dekat sama sini ya diliatin sama doi Pak Budi. Oke, Pak Budi. Iya, tapi perangnya menteri-menteri ini kayaknya 2 sama 3 aja, yang satu diem-diem aja. Kan hampir nggak ada wakilnya juga di sana. Kecuali tinggal ini kan Siti Nurbaya. Ya, PKB juga ada. PKB juga ada memang sih, tapi nggak sebanyak 03 lah. Betul, gitu. ya. Itu sih. Jadi Pak Budiwi ini memang sangat berkuasa ya. Berkuasa. Cenderung di tangan dia semua kekuasaan kan, Bram. Ya. Oke, kita tadi sempat menyentuh sedikit soal Sri Mulyani. Ceritanya seperti apa Sri Mulyani ini? Bocorin. Udah pernah dibahas sedikit tuh di spill di edisi bansos tuh. Iya,
Faisal Basri atau orang yang juga dekat dengan Sri Mulyani kan pernah menyampaikan juga kan Iya, rencana betul. kemunduran Sri Mulyani di publik bahkan. Nah sebetulnya rencana kemunduran itu firm tuh. Oh iya, Jadi bener ya? rencananya Sri Mulyani itu akan mundur bareng dengan Mahfud gitu. Tapi sepulangnya dia dari Davos, dia kan berkomunikasi dengan presiden ya, atau dipanggil presiden. Dipanggil presiden sampai 3 kali ya kalau nggak salah ke istana. 3 kali ya Pram ya. Gue nggak nitikin sih. Di berapa hari itu 3 kali gitu. dia ke istana. Tapi ada pertemuan Jokowi dengan Sri Mulyani dan tidak secara eksplisit ya presiden itu menyampaikan gitu ya atau menolak kemunduran Sri Mulyani gitu. Disampaikan secara tidak eksplisit gitu atau implisit gitu. Dalam arti presiden meminta Sri Mulyani ini tetap bekerja sampai 2024 dan bahasanya itu Sri Mulyani diminta untuk ini ikut merancang atau ikut menjagani RAPBN 2025. Oke. Gitu. Jadi dengan itu kan Sri Mulyani harus menuntaskan masa jabatan sampai Oktober 2024 gitu. Ya. Tapi Sri Mulyani nggak mau sebenarnya ya. Ya, sebetulnya ada berbagai pertimbangan. Jadi kalau orang-orang yang berinteraksi dengan Sri Mulyani ini sebenarnya masih kanan, kiri, iya, enggak gitu. Gitu. Ada berbagai pertimbangan karena pertama kalau dia mundur itu tadi efek sentimen pasarnya sangat besar gitu. Ya. Yang kedua adalah nggak tahu ya nanti apa yang terjadi dengan anggaran negara gitu kan, dan siapa orang yang akan ditaruh sebagai Menkeu itu gitu. Ada kekhawatiran siapa penggantinya dia gitu. Oke. Jadi soal Sri Mulyani ada cerita tambahan juga kan, dengan kondisi begini Sri Mulyani itu lebih memilih kegiatan di luar Jakarta, Pram. Oh, keluar kota Takut terus ya. keluar kota atau nggak keluar negeri gitu kan. Takutnya nanti kalau di Jakarta disuruh ada ide-ide cemerlang mendadak muncul gitu kan, disuruh begini dia pusing mencari anggarannya begitu, Pram. Yeah. Gitu. Ada juga cerita soal Menteri Luar Negeri Retno kan nih, memang kalau kita ngobrol-ngobrol sama apa namanya di orang-orang di Kementerian Luar Negeri maupun Komisi 1 kan, dia kan memang nama yang santer mau mundur dari Menteri Luar Negeri begitu. Ya. Lalu sama seperti Sri Mulyani yang memilih tidak berada di Jakarta, agendanya Menlu itu dipadatkan ya Luar kalau negeri. bisa ke luar negeri terus kan dia. Oh. Ya, bahkan kan biasanya kalau misalkan ada tamu dari negara lain yang datang ke Indonesia, konteksnya ada kepala negara begitu ya. Menteri Luar Negeri itu harus stay. Tapi mendampingi begitu. Ya. Tapi pekan lalu ada presidennya Tanzania datang, itu Menlunya tuh last minute dia baru ada di Indonesia begitu. Itu kan menggambarkan, dan ini menjadi apa ya, keresahan juga oleh para diplomat ini bertanya kan, ini gimana nih soal Ibu Menteri dan lain-lain begitu. Oke. Tapi benarkah Bu Retno, Menlu kita ini memang mau mundur? Ya kalau kita ngobrol-ngobrol sama yang orang-orang diplomat, pejabat negara, ya karena kan dekat dengan PDIP begitu, Pram. Ya kita tahu memang Megawati waktu itu mendukung atau mengajukan nama Retno Marsudi sebagai Menlu ya dari 2014 itu, dan itu diterima oleh Jokowi. Memang ada kedekatan itu. Ya, Tapi lagi-lagi ini belum kedengeran nih nama Menlu nih. Tapi memang dia benar ingin mundur. Kalau kita ngobrol sama sejumlah narasumber pejabat istana, ya Ada pertimbangan lah ya. Ada pertimbangan untuk mundur. Ya, banyak hal. Kenapa? Karena di forum-forum internasional apa yang terjadi dengan pemilu di Indonesia ini disoroti, Pram. Dan itu kan juga sudah banyak ditulis di media-media luar negeri kan, gitu. Itulah yang sedikit mengganggu lah ya Menlu gitu. Oke, menteri selanjutnya. lu dong. Ini Iya. udah Sri Mul, Gue udah, Usen lu. udah. Lu apa ya, dong? Ya, gue Basuki. Elek yo Ben. Elek Yoben. Jadi Menteri PUPR ini memang sebenarnya punya kedekatan ya dengan PDIP, dan juga dia memang pendukung Ganjar. Dan sejak awal dia memang tidak ingin mendukung calon selain Ganjar. Nah, ceritanya waktu itu adalah dia sudah bertemu dengan Ganjar, dan kemudian kan fotonya viral ya. Iya. Viral di mana-mana gitu, dan waktu itu dia berpelukan ya kalau tidak salah ya Iya. dengan Ganjar. Nah, di situ sebenarnya itu kode dari Basuki bahwa saya mendukung Ganjar gitu. Dan sebenarnya itu peristiwanya terjadi beberapa hari sebelumnya. Tapi kemudian sengaja diviralkan pada waktu Basuki ada di IKN bersama Bu Diwi. Ya, saat itulah Basuki meminta kepada timnya Ganjar supaya viralkan foto saya itu bersama Ganjar.
ini informasi kita dapetin dari orang-orang dekatnya Ganjar ya. Ya. Dan Yang mengetahui interaksi itu ya. betul. Informasi ini kita dapetin dari Wakil Ketua TPN ya, Andika Perkasa, mantan Panglima itu. Dan memang rencananya Basuki ini akan ikut berkampanye buat Ganjar. Ya. Tuh. Dan orang-orang PDIP nih bilang ya, Pram, Sen, kalau Basuki ini sudah diberi KTA. Ya, PDIP. sudah lama ya. Sudah Sudah lama lama itu. ya, sudah punya. Dan memang menteri yang boleh berkampanye adalah pertama yang dia anggota parpol, atau yang kedua dia adalah anggota tim resmi ya, tim dari pemenangan pasangan capres-cawapres. Di undang-undang diatur, di undang-undang pemilu diatur seperti itu. 02 banyak tuh yang nggak masuk tim pemenangan dan parpol, kampanye itu menteri-menterinya Nanti tuh di sahabat lu tuh, siapa nih? sahabat dekat Monas. Oke, dan ada informasi juga bahwa ketika Jokowi menyindir soal pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah, Ya. itu sebenarnya Basuki marah sekali mangkal. dengan Jokowi, Iya, gitu. Karena bagaimanapun ini soal pembangunan infrastruktur yang menjadi bidangnya dia, dan kemudian ditarik pada urusan politis dan untuk menyerang Ganjar. Dan infonya itu juga bukan jalan provinsi itu ya. Jalan Nah, itu nasional. jalan Jalan nasional. Ya. makanya ada kemangkalan itu kan. Ya. Tapi Basuki ini terlihat di tenteng-tenteng Jokowi terus ya belakangan. Iya, pastilah. Di Jogja, di Jawa Tengah gitu sepertinya. Dikekepin. Dikekepin. Tapi gitu. gini Pram, gue pernah dapat info juga soal Hah? Basuki. Waktu itu kan rame-rame juga bahwa Basuki mau mundur kan. Betul. Bukan bulan inilah. Mm. Tapi tiba-tiba waktu Jokowi ke IKN itu ada Ridwan Kamil. Ya, Nah, dan Ridwan Kamil Basuki. Jadi itu kalau kita ngobrol lah ya sama pejabat pemerintah maupun PDIP, itu merupakan sinyal kalau misalkan Basuki ngapa-ngapain, pengganti lu bisa nih si Ridwan Kamil begitu, Pram. main simbol lagi ya. Main simbol Ya, lagi politiknya Budiwi ini. Oke. Pak Budi. Pak Budi. Pak Budi. Oke, tadi sudah ya. Mahfud, Sri Mulyani, Retno, Basuki. Di absen satu-satu Ya. sama Sekarang kita ke Budi Karya aja. Budi Karya Sumadi, Nah, Menhub. ini Gimana itu? Menhub, menteri yang paling tidak terdengar suaranya ya belakangan Ya. ya secara di kancah politik ya. Mm-mm. Sebetulnya Menhub itu kan waktu awal pembentukan TPN itu kan sempat akan dilibatkan ya dalam tim untuk merumuskan visi misi. Ganjar. Gitu ya. Ganjar Mahfud. dan Mahfud gitu. Mm-mm. Tapi belakangan kemarin gue teleponan nih Pram Sen dengan salah satu pejabat lah ya, dengan salah satu pejabat yang sangat mengenal BKS gitu, dan BKS cerita nih kepada si pejabat ini, menyampaikan kalau udah kita sekarang pokoknya semua netral saja gitu. Jadi Kementerian Perhubungan itu tone-nya dibikin netral terus semuanya gitu, dan BKS juga tidak terlibat dalam urusan-urusan politik. Selain karena dia menteri profesional, dia juga kabarnya gitu ya, dari sejumlah narasumber yang kita temui ya Sen ya, ada tekanan nih terhadap BKS. Nah, arti gue juga dengar tuh. iya, diminta untuk netral saja, atau kalau dia tidak mendukung 02 ya paling tidak bersikap netral, atau tidak mendukung 03. Emangnya ada ya kementerian yang tidak netral ya, Cak ya? Banyak banget kah? Kayak sampai waktu itu sampai dia nge-tweet ya. ya. Nge-tweet gitu kan. Ya, itu sudah terbuka lah, Pram. Itu Kita semua terbuka, sudah betul. tahu. Tapi gitu. menurut lu itu ketidaksengajaan atau kesengajaan? Ya, Kalau gue menduga sengaja ya. itu. Sengaja yang sengaja untuk nunjukin, Pak kami di belakang Bapak gitu. Dan sengaja si yang Mas, dibuat gitu tidak kan. sengaja. Ya, nah namanya dugaan-dugaan. Dugaan-dugaan ya. Oke. Ya, tadi kan Cica sudah sedikit spill kan tuh tekanan-tekanan ya. Ya. Tapi kalau gue ngobrol dengan sejumlah narasumber dan pejabat-pejabat, memang ada tekanan-tekanan kepada menteri-menteri maupun kepala lembaga ya. Betul. Kalau misalkan betul, lu nggak dukung 02, misalkan dekat-dekat nih ada kasus hukum, bisa lah minimal staff-staffnya dulu dipanggil segala macam. Ah, gue juga dengar informasi Nah ini. kan Kemenhub kan lagi juga dibidik sama KPK kan yang soal kasus kereta api itu kan. Betul. Ya. Itu kan kasusnya terbuka di publik kan. Ya. Jadi memang ada orang dekat dari Budiwi ini ya kan, Budiwi dan Budowo gitu kan, you know who lah ya. Ini kemudian tahu nih kondisinya di istana bahwa sejumlah menteri akan mundur. Datanginlah dia satu persatu itu menteri, bertanya, Ngapain? bro,
Gimana persoalan hukumnya? No. Terus kemudian dia pindah lagi ke satunya, sis, gimana persoalan hukumnya? Kayak PSI ya, bro, Seperti sis. itu. Jadi inilah yang kemudian membuat menteri-menteri ini agak mengerem untuk resign dari kabinet. Diingatkan, lu ada persoalan hukum loh, gitu loh. Ya setidaknya itu tadi benar dibilang bahwa lu nggak usah dukung Prabowo Gibran, Tapi netral. netral aja. Yang penting lu jangan ke 03 Ya. itu. Artinya tidak hanya satu menteri ya, tuh Enggak Banyak. cuma satu Banyak menteri. ya. Ya yang pertama tentu saja itu salahnya menterinya kalau kemudian dia punya masalah kan korupsi, suap atau apapun itu ya itu salahnya sendiri gitu. Tapi kalau kita lihat lagi-lagi tekanan-tekanan semacam ini sudah sering banget muncul ya. Artinya kalau kemudian tidak satu kubu tekan, kalau tidak satu kubu lagi ancam gitu loh. Ini pola ini juga sebenarnya sudah pernah muncul waktu zaman periode pertama Jokowi. Yang melakukannya adalah waktu itu dugaannya waktu itu adalah Nasdem kan, tekanan-tekanan yang diberikan lewat salah satu lembaga penegak hukum. Oh, kita pernah nulis kok tuh. Kita juga pernah nulis. Jaksa Agung waktu itu kan dipegang oleh Nasdem. Betul. Dan waktu itu digunakanlah kejaksaan ini untuk menekan kepala-kepala daerah yang berasal dari partai lain dengan kasus hukum. Kalau mereka tidak pindah ke Nasdem, mereka akan kena. Akhirnya mereka pindah dan ini yang waktu itu membuat hubungan antara Nasdem dan PDIP. Nasdem dan PDIP, terutama Surya Paloh dan Megawati ini retaknya luar biasa waktu itu. Megawati marah besar karena kader-kadernya dipretelin dengan cara seperti itu, ada tekanan hukum dan rasanya pola ini mirip dengan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Iya. ya. Ada lagi nih Pramca. Apa Tadi tuh? kan menteri ya. Ini ada di level komisaris sih. Komisaris. Tapi dia dulu dekat sama Jokowi. Kita sebut aja Kita lah sebut ya. lah. Nah, ini menarik ini. Basuki Cahayapurnama. Oh, Ahok. Ahok. Ya. Gimana, Ahok kan ini kan kader PDIP ya. Ya, Tapi ya. dia didekati tuh oleh orang-orang yang pendukungnya Prabowo 02. Gibran 02 untuk mendukung 02 lah Ahok. Karena kalau hitung-hitungan ya, waktu di 2019 kalau Ahok nggak bilang mendukung Jokowi itu sangat berat Jokowi melawan Prabowo. Makanya pendukung Ahok ini masih diperlukan lah untuk memenangkan Prabowo Gibran. Oke. Tapi Ahok nggak mau Pram, Nggak mau 02 ya? nggak mau 02 karena dia memang mendukungnya Ganjar dengan Mahfud begitu. Iya, iya. Nah setelah nggak mau itu ada lagi yang lu bilang tadi ancaman. Oh ya, Nah, ancaman ke Ahok. konteksnya adalah dicopot dari jabatan komisarisnya. Oh, Iya. Dan Ahok ini sudah pernah curhat lah ke Bu Mega soal ini mau dicopot dan seterusnya begitu. Tapi Ibu Mega bilang ke Ahok tetap jaga Pertamina begitu. Oke. Karena selama Ahok menjadi komisaris di Pertamina, komisaris utama, dia melakukan apa ya istilahnya safety atau penghematan dan seterusnya itu hampir 2 miliar US dollar per 2002 datanya begitu, Pram. Oke, Jadi memang bisa ada pagu-pagu anggaran, pekerjaan-pekerjaan yang dihemat lah oleh Ahok gitu. Oke. Dari sekarang kalau kita lihat Jokowi ini benar-benar juga dikepung ya oleh orang-orang di dalam kabinetnya sendiri dan juga mantan-mantan orang dekatnya juga. Tadi ada Andi Wijayanto, Ya. gitu kan. Terus juga ada Ahok gitu. Ya. Tapi Ahok sendiri nggak mau. Nggak mau. Oke. Menarik ya hubungan Menarik, relationship-nya menarik. itu. Iya. Head love relationship gitu Head ya. of relationship Oh iya. Sering ngalamin ya, Cak ya. sama bos gue. Sama bos lu. Menarik ya kita ngebahasnya soal pemerintahan mulu nih, Pram. Iya. Jadi Iya. dianggap nih Bocor Alus dan Tempo ini Banyak yang tanya ya. banyak yang tanya bahwa memang anti pemerintah, Anti Jokowi Jokowi. Ada begitu Jokowi kan. menyerang-nyerang Jokowi. Padahal kalau terus menurut gitu sendiri ya memang pers itu yang mengkritik pemerintah kan. Iya, betul. Gimana tuh, Pram? Dan ini persoalannya bukan soal benci atau suka, tapi kondisi macam apa yang terjadi dan bagaimana ini terjadi. Rapat opini majalah Tempo juga meyakini yang setiap hari Rabu digelar ya untuk membahas sikap Tempo terhadap satu isu, meyakini bahwa memang demokrasi kita saat ini sudah terancam dan sebenarnya bukan hanya terancam tapi juga sudah terbukti terkoyak-koyak ya. Mulai dari pelemahan dari Mahkamah Konstitusi, terus penggunaan lembaga-lembaga negara untuk kepentingan politik tertentu. Maka cara-cara barbar semacam inilah yang kemudian disikapi oleh Tempo dengan pemberitaan yang mendalam, harus dibongkar skandalnya seperti apa, dan kita kan berulang kali ya menulis ya soal Mahkamah Konstitusi, terus juga soal
bansos, terus juga soal keluarga Solo. Yang ini yang kita ungkap ini lebih untuk kepentingan publik. Publik, ya. Memang bijak Paman Pram ini ya. Uncle Pram yang Uncle bijak. Pram bijak. I'm not that old still. Oke lah, udah cukup lah. Cukup. Ya, oke ya. Saksikan terus Bocor Alus Politik di YouTube Tempo.co dan kalian bisa mendengarkan di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa.